Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Insaku Spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini kami persilakan kepada Kiai Haji Syumarul Syafi'i untuk memberikan nasihat kepada kita bersama berkaitan dengan keutamaan silaturahim. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-Mukarramun akhi fillah, Kiai Haris Akam, Kiai Jujun Junaidi, Ananda Fatmi Salim, dan juga Ananda Ustadz Fikri Haikal, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, segenap para pemirsa damai spesial Lebaran dimanapun Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu lakum minal a'idina wal faidin. Saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri di hari yang kedua ini. Walaupun kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, tentunya masih terkenang dan teringat bagaimana perjalanan Ramadan. Karena tidak akan ada Hari Raya Idul Fitri kalau tanpa Ramadan. Harapan yang besar Allah kepada kita justru dengan Allah datangkan Ramadan. Terkadang harapan itu pudar, harapan ini hilang ketika Ramadan itu pergi, datang Idul Fitri pada lupa diri. Betul apa betul? Yang sibuk dengan makanan iya, yang sibuk dengan jalan-jalan pasti, yang sibuk dengan cari hiburan kemana-mana sudah tidak pernah ditinggalkan, sampai-sampai lebih mementingkan yang namanya berkunjung ke kebun binatang ketimbang berkunjung ke rumah saudara. Itu sekedar hiburan, is okay. Tapi ada nilai yang wajib setelah Ramadan. Apa yang disampaikan tadi, bulan pembersih Ramadan. Bulan yang namanya kita meningkatkan amaliyah ibadah kita justru Ramadan. Sampai bulan itu dikatakan bulan suci. Untuk apa? Mensucikan diri kita, karena dosa kita ada 3. Dosa kita kepada Allah, Ramadan kita menangis, Ramadan kita memohon, Ramadan kita minta ampunan. Maka di Ramadan ada sahrul rahmah, ada sahrul maghfirah, ada sahrul yang dikatakan idkum minan nar. Di Ramadan yang 10 pertama kita diberikan minta rahmat dari Allah biar hati kita pada jinak. Kenapa Pak bisa manusia hatinya bisa pada jinak? Karena manusia kalau sudah yang namanya yang rakus, manusia itu yang hatinya ini yang membuat jadi ke manusia itu berang, bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya. Hati yang garang membuat jadi manusia itu galak. Belum tentu orang yang bahasanya kasar itu galak. Tapi kadang-kadang kalau memang hatinya rusak, hatinya ini jelek, walaupun lembut bahasanya, manis omongannya, nyesekin tingkah lakunya. Sakit kan Bu? Untuk apa kau berkata cinta, tapi di balik itu kau mendusta? Maka awas, jangan tergoda dengan kata-kata yang manis. Lebih baik kau berkata adanya, asalkan engkau setia. Masya Allah, dosa datang dari sini Pak. Sebab ini tangan mau bikin dosa dari mana? Yang dorong hati. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat salatil jasad. Wa idza fasadatil jasad. Kalau memang yang namanya hatinya rusak, tangan bisa bikin kerusakan, mata bisa rusak. Maka itulah begitu 10 hari yang kedua kita mohon ampun kepada Allah. Kita minta ampunan kepada Allah. Bagaimana Pak? Dosa kita sebanyak apapun, Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun. Malam yusrik billah, selagi kita tidak dualisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istighfar kita Ramadan diterima oleh Allah. Punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap manusia pasti punya dosa. Jangankan bajingan, jangankan preman, jangan penjahat, jangankan pejabat, ustadz, kiai pasti punya dosa. Jangan merasa suci, jangan.
Oleh karena itu di dalam hari raya Idul Fitri pas hari kedua hari kita pembersihan. Dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah selama kita bulan Ramadan. Yang ketiga, dosa antara kita dengan kita, dosa antara sesama. Tadi sudah dibahas, nanti akan ada muflis. Orang yang paling pailit bukan orang yang mereka nggak bisa bayar kredit. Orang yang pailit bukan orang yang nggak bisa bayar utang. Orang yang pailit bukan orang yang diputuskan pengadilan sebagai pailit. Tapi justru orang yang pailit, orang yang dia berpuasa, dia zakat, dia sodako, dia pergi haji. Tapi di sana ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, habis gugur semua, sholatnya dimakan 10 bulan, ibadahnya diambil 10 bulan, yang nama hajinya diambil 10 bulan, sodakonya diambil 10 bulan, semuanya habis. Apa sebabnya? Karena gara-gara pernah nyakitin orang. Satu doang. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ibu bapak, bagaimana ceritanya kita kenal Sayyidina Ukasah? Kenapa sampai Ukasah sampai ada yang namanya wiridannya? Siapa yang gak kenal Ukasah? Lihat sahabat Nabi. Rasul tertati-tati berangkat sholat berjamaah terakhir. Akhir salam Nabi berdiri depan jamaah. Ketika Rasulullah berdiri semua jemaah bertunduk. Apa kata Nabi? Ma minkum, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah teraniaya, sebelum aku nanti disiksa oleh Allah, silakan balas, karena aku tidak akan ada arti apa-apanya di hadapan Allah kalau kalian yang pernah aku sakiti tapi kalian tidak pernah memaafkan aku. Ukasah tiba-tiba berdiri. Begitu Ukasah berdiri, kaget semua. Saat itu akhirnya semua sahabat Nabi melihat Ukasah. Bahkan apa yang dimintakan oleh Ukasah, ya Rasulullah, akulah di antara orang yang pernah engkau sakiti. Dengan apa engkau menyakiti aku? Di waktu satu peperangan, engkau mencambukkan ontamu, cambuk itu mengenai tubuh aku. Sekarang saatnya kalau engkau meminta maaf dariku, aku harus bisa membalas tubuhmu. Masya Allah saudara-saudara. Itu yang namanya sahabat Nabi Abu Bakar, tentu orang yang menjadi sahabat yang pertama dan dia juga menjadi mertua Rasul. Merasa terusik perasaannya. Belum lagi Umar ibn al-Khattab, belum lagi Utsman bin Affan, belum lagi Ali bin Abi Thalib sang menantu. Semuanya pasti marah dan garang. Tapi Rasul, apa Nabi bilang? Ini urusan saya, bukan urusan kalian. Artinya kalau kita punya urusan dengan orang gak bisa digantikan oleh orang lain. Makanya di sini hari raya bertepatan. Untuk apa saudara? Kita saling merekatkan di antara apabila ada kesalahan. Yang utama adalah kita minta ridho, kita minta maaf, kita minta ampunan. Kalau sudah kita minta maaf, orang itu mau maafin atau tidak urusan dia. Tadi dibilang yang mulia itu adalah orang yang memberikan maaf. Ibu-ibu maafin suaminya enggak? Ridho sama suaminya enggak? Bapak-bapak maafin istrinya enggak? Ridho sama istrinya enggak? Kalau sudah ridho sama ridho, memaafkan, silaturahmi, komunikasi jalan dengan baik. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang memberikan gambaran kepada kita betapa salah satu bentuk fitrah adalah saling memaafkan. Pada prinsipnya kita adalah diciptakan dari sosok yang satu, kita diikatkan menjadi saudara, tetapi ternyata dunia mampu mencerai berikan kita. Padahal kita sudah tahu bahwa ada satu hal yang harus kita pahami, fitrah pun ternyata juga ada fitrah persaudaraan. Bagaimanakah memaknai fitrah persaudaraan? Ustadz Fahmi Salim akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri.